Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, jika CPU juga memiliki antrian dalam melakukan sebuah proses? Hal ini disebut algoritma penjadwalan. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto, STMKOM. Kali ini kita akan membahas salah satu algoritma penjadwalan, yakni SRF atau Scheduler Remaining First. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratrika Sulfiani, NIM 23051204347 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Poin-poin yang akan kita bahas terdiri dari 6. Yang pertama yakni algoritma penjadwalan, yang di dalamnya kita akan membahas terkait tipe dan juga contoh dari algoritma penjadwalan. Kemudian kedua ada algoritma SRF, ketiga ada kelebihan algoritma SRF, keempat ada kekurangan algoritma SRF, kelima ada contoh hitungan angka, tabel, dan Gantt chart, dan yang keenam ada implementasi di berbagai bidang yang mencakup bidang jaringan, perangkat lunak, sistem operasi, virtual machine, bahkan produksi dan manufaktur. Untuk pertama, kita akan membahas terkait algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan dalam sistem operasi merupakan mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi dari tugas-tugas yang perlu dijalankan secara bersamaan. Dalam konteks penjadwalan CPU, terdapat beberapa algoritma yang digunakan untuk mengatur proses-proses yang berada dalam antrian ready dan akan dialokasikan ke CPU. Jadi, lebih jelasnya, algoritma penjadwalan jadi sebuah sarana yang membantu CPU dalam melakukan prosesnya. Proses akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dan CPU akan mengeksekusi. Untuk tipe algoritma penjadwalan terdiri dari dua. Yang pertama ada tipe preemptif dan yang kedua ada tipe non-preemptif. Tipe preemptif dan tipe non-preemptif merupakan tipe yang saling bertolak belakang atau berkebalikan. Untuk lebih jelasnya, simak lebih lanjut. Untuk tipe preemptif, dalam algoritma ini, proses ditugaskan dengan prioritas. Setiap kali proses dengan prioritas tinggi masuk, proses dengan prioritas yang lebih rendah akan didahului. Artinya, ia akan melepaskan CPU dan proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Sedangkan non-preemptif, dalam algoritma ini, proses tidak dapat diinterupsi. Artinya, setelah proses berjalan pada CPU, ia akan terus melakukan proses meskipun ada proses lain yang sedang menunggu. Selanjutnya, ada contoh dari algoritma penjadwalan. Untuk yang pertama ada FIFO, First In First Out, yang kedua ada SJF, Shortest Job First, yang ketiga ada HRN, Highest Ratio Next, yang keempat ada MFQ, Multiple Feedback Queue, yang kelima ada RR, Round Robin, yang keenam ada SRF, Scheduler Remaining First, yang saat ini akan kita pelajari, dan yang ketujuh ada PS, Priority Scheduler. Jadi, kali ini kita akan mempelajari salah satu contoh algoritma, yaitu algoritma SRF. Pada dasarnya, algoritma ini adalah mode preemptif dari algoritma Shortest Job First atau SJF, di mana pekerjaan dijadwalkan sesuai dengan waktu terpendek. Dalam teknik penjadwalan ini, proses dengan burst time terpendek akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Tetapi, waktu kedatangan semua proses tidak perlu sama. Jika proses lain dengan waktu terpendek tiba,
maka proses saat ini akan didahului, dan proses sebelumnya akan menunggu dalam antrian. Kemudian, ada keunggulan dari algoritma SRF. Yang pertama ada optimalitas. Jadi, algoritma ini cenderung memberikan hasil yang optimal dalam hal waktu eksekusi. Proses dengan burst time terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu, yang mana akan mengakibatkan berkurangnya waktu total penyelesaian. Kemudian kedua ada responsif. Algoritma ini merespon perubahan kondisi secara cepat. Jika ada proses baru dengan burst time yang lebih pendek, algoritma akan mengutamakannya. Kemudian yang ketiga ada waktu singkat. Dengan mengeksekusi proses yang memiliki burst time terpendek, algoritma ini dapat mengurangi waktu tunggu proses. Selanjutnya ada kekurangan dari algoritma SRF. Yang pertama kemudian ada kekurangan dari algoritma SRF. Yang pertama ada butuh prediksi. Algoritma ini memerlukan prediksi burst time proses selanjutnya. Jika prediksi tidak akurat, kinerja algoritma dapat terpengaruh. Kemudian kedua ada starvation. Proses dengan burst time yang panjang mungkin mengalami starvation atau terabaikan, karena selalu ada proses dengan burst time lebih pendek yang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada overhead besar. Overhead dari algoritma SRF jauh lebih besar dibandingkan SGF. SRF juga memerlukan penyimpanan yang lebih besar dan kadang-kalanya mengalami pengalihan. Untuk contoh perhitungan dari algoritma SRF, di sini saya menyediakan sebuah tabel yang berisi tentang burst time, dan yang kedua ada arrival time. Jadi, burst time adalah lama waktu eksekusi yang diperlukan oleh CPU, dan arrival time adalah waktu kedatangan sebuah proses. Jadi, yang pertama ada proses 1 yang memiliki burst time 4 dan arrival time 0. Kemudian ada P2 atau proses 2 dengan burst time 5 dan arrival time 1. Kemudian ada P3 atau proses yang ketiga yang memiliki burst time 2 dan arrival time 3. Jadi, untuk menghitung Jadi, untuk menghitung dalam proses perhitungan, langkah-langkah proses perhitungannya sebagai berikut. Pada waktu ke-0, P1 akan dieksekusi. Pada saat P1 dieksekusi, P2 tiba pada waktu ke-1. Karena bersifat preemptif, P1 dan P2 akan dibandingkan untuk melihat prioritas eksekusi. Pada waktu ke-1, sisa burst time P1 adalah 3. Angka 3 ini didapatkan dari burst time milik proses 1 dikurangi dengan eksekusi yang telah dilakukan oleh CPU, yakni 1. Kemudian, burst time P2 adalah 5. Karena burst time P1 lebih singkat, maka proses eksekusi P1 akan dilanjutkan. Untuk Gantt chart-nya ada di bawah. Jadi, proses eksekusi dihentikan pada waktu arrival time 1, tapi kemudian dilanjutkan hingga waktu ketiga. Setelah P1 dieksekusi, P3 tiba pada waktu ketiga. Seperti di Gantt chart di bawah.
Kemudian, karena bersifat preemptif, P1 dan P3 akan dibanting. Selanjutnya, karena bersifat preemptif, P1 dan P3 akan dibandingkan untuk melihat prioritas eksekusi. Pada waktu ketiga, sisa burst time P1 adalah 1. 1 didapatkan dari burst time dikurangi dengan waktu terjadinya eksekusi. P1 telah dieksekusi dari arrival time 0 hingga 3. Jadi P1 telah mengeksekusi 3 burst time, sehingga sisa 1. Kemudian, burst time dari P3 adalah 2. Karena burst time P1 lebih singkat, maka proses eksekusi P1 akan dilanjutkan. Seperti yang tertera dalam Gantt chart di bawah. Selanjutnya, P1 selesai dieksekusi. P2 dan P3 akan dibandingkan untuk melihat prioritas eksekusi. Pada waktu keempat, sisa burst time P2 adalah 5 dan burst time P3 adalah 2. P2 dan P3 belum sempat dieksekusi, sehingga burst time masing-masing proses tetap utuh. Karena burst time P3 lebih singkat, maka proses eksekusi P3 akan dijalankan. P3 selesai dieksekusi, dan selanjutnya P2 akan dieksekusi. P3 diselesaikan di arrival time 6. Selanjutnya, pada waktu ke-6, P2 akan dieksekusi. Proses eksekusi selesai di waktu ke-11. Untuk Gantt chart-nya lebih lengkap ada di bagian bawah. Jadi, saat arrival time 0, P1 dieksekusi hingga arrival time 1, karena diinterupsi oleh P2. Namun, karena P2 burst time-nya lebih panjang, maka P1 tetap dilanjutkan hingga arrival time 3, namun diinterupsi lagi oleh P3. P3 dengan burst time 2 jauh lebih besar dibandingkan sisa burst time P1, sehingga P1 dilanjutkan kembali. P1 selesai di arrival time 4. Kemudian, P2 dan P3 akan dibandingkan. P3 memiliki burst time yang lebih kecil, jadi P3 dieksekusi terlebih dahulu hingga arrival time 6. Setelah eksekusi selesai, dilanjutkan ke P2. P2 dieksekusi di waktu ke-6 hingga ke-11. Setelah mendapatkan Gantt chart, kita akan menghitung waiting time. Waiting time didapatkan dari arrival time. Waiting time didapatkan dari proses eksekusi. Setelah mendapatkan Gantt chart, kita akan menghitung waiting time. Waiting time didapatkan dari waktu pengeksekusian dikurangi dengan arrival time. Untuk P1 dieksekusi di waktu ke-0 dan datang di waktu ke-0. Jadi, untuk waiting time P1 adalah 0. Kemudian di P2 dieksekusi di waktu ke-6 dan arrival time di 1. Jadi, 6 dikurangi 1, maka hasilnya 5. Kemudian, untuk P3 dieksekusi di waktu ke-4 dan arrival time di waktu ke-3. Jadi, 4 dikurangi 3, maka hasilnya 1. Untuk rata-rata dari waiting time ketiga proses, maka didapati jumlah dari P1, P2, dan P3 adalah 6, kemudian dibagi dengan angka 3, jadi hasilnya adalah 2. Untuk average dari waiting time adalah 2.
Selanjutnya ada implementasi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang produksi dan manufaktur. Di sini saya menjelaskan dua contoh. Contoh pertama yakni aplikasi penjadwalan produksi, yang mana perusahaan yang memproduksi barang atau komponen dapat menggunakan SRF untuk mengatur urutan produksi berdasarkan sisa waktu pengerjaan terpendek. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan mesin dan sumber daya. Kemudian contoh kedua yakni manufaktur otomotif. Dalam lini produksi otomotif, SRF dapat digunakan untuk mengatur urutan perakitan komponen, memastikan bahwa pekerjaan dengan sisa waktu terpendek diselesaikan lebih dulu. Selanjutnya, ada implementasi di bidang pengelolaan jaringan. Contohnya, yakni penjadwalan pengiriman paket. Dalam jaringan komputer, SRF dapat digunakan untuk mengatur pengiriman paket data. Paket dengan sisa waktu terpendek akan diprioritaskan untuk dikirim lebih dulu. Selanjutnya ada implementasi di bidang pengembangan perangkat lunak, yang mana contohnya adalah penjadwalan tugas. Dalam pengembangan perangkat lunak, SRF dapat digunakan untuk mengatur urutan eksekusi tugas ataupun fungsi. Ini membantu mengoptimalkan waktu respon aplikasi. Selanjutnya ada implementasi di bidang pengelolaan virtual machine, yang mana contohnya adalah penjadwalan virtual machine. Di lingkungan cloud, SRF dapat digunakan untuk mengatur urutan pembuatan dan penghancuran mesin virtual. Virtual machine dengan sisa waktu terpendek akan diberikan prioritas. Yang terakhir ada implementasi di bidang sistem operasi. Contoh pertama yakni penjadwalan proses. Dalam sistem operasi, SRF digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses. Proses dengan sisa waktu terpendek akan dieksekusi lebih dulu, mengurangi waktu respon dan meningkatkan efisiensi. Contoh kedua ada simulasi algoritma penjadwalan. Aplikasi simulasi dapat memodelkan berbagai algoritma penjadwalan, termasuk SRF. Hal ini dapat membantu pengembang dan peneliti untuk memahami kinerja algoritma secara visual. Sekian dari saya, terima kasih.